Selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan kita bisa tiba di tempat ini dan juga bisa untuk beribadah bersama-sama. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa menolong dan mengasihi kita. Kita akan saat teduh sejenak. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, mari kita katakan jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.
ada Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa menolong kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang patut kami sembah, yang patut kami puji. Oleh sebab itu, kami boleh tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Dan kami juga menyatakan rasa kagum kami, rasa hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kita angkat pujian, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semuanya, lebih dari semua yang ada. hikmat-Mu tiada terselami, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. katakan sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami persilakan untuk Pendeta Saud yang memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa di surga, memang benar kami kagum akan karya-Mu atas kematian-Mu di salib sehingga kami, Tuhan, izinkan untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih atas pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Itu karena Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan Tuhan. Bila kami akan terus memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memberkati ibadah ini.
dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Lagu ini menyatakan supaya kita tidak ragu di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang pegang hidup kita. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Kita angkat pujian ini, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, tak berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami persilahkan untuk duduk, dan kami persilahkan juga apabila ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami selama 1 minggu ini atau 1 bulan, silahkan, kami persilahkan.
Gimana, Ibu Ros? Oh ya, kalau ada Pak Yopi, silakan Pak. Silakan Pak Yopi, kalau ada yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kami persilahkan untuk waktunya. Enggak. Kita sendiri tidak ada kita ditunjuk satu bulan kita tetap yang bisa baik besok secara yang kita ada sehingga jadi kita bersemangat ya itu saja. Belum doakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yopi. Mungkin kurang jelas ya apa yang diucapkan oleh Pak Yopi, tapi kita percaya kita akan terus mendukung Bapak dan Ibu Yopi di dalam doa. Makasih. Kalau masih ada lagi yang lain, kami persilakan. Terima kasih Ibu Olsia. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dalam kasih Tuhan. Saya hanya mau mengucapkan ya terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Di mana minggu kemarin saya minta dukungan doa untuk acara live in dari sekolah ya. Secara keseluruhan live in ini berjalan dengan baik Bapak Ibu. Pokoknya tidak ada keluh kesah gitu ya. Kalaupun ada ya itu biasa, tapi semua rata-rata menyenangkan. Bahkan ada beberapa siswa yang kurang sehari lagi gitu ya. Itu artinya mereka menikmati dan merasa senang Bapak Ibu ya. Lalu saya ketika kunjungan ke setiap keluarga, saya bertanya bagaimana anak responnya juga positif baik Bapak Ibu ya. Nah dari saya juga sama, saya sangat betah senang ya selama 3 hari di sana. Dari segi alam itu memang bagus Ibu Olsia ya, bagus sekali menyenangkan walaupun itu belum dijelajah Bu Ibu Olsia ya, bisi mau ke sana gitu, tertarik silahkan Bapak Ibu. Lalu dari karakteristik yang saya suka itu ya, karakteristik di lingkungan di mana kami tinggal menetap dan di mana kami keliling gitu ya ke kampung-kampung, ke desa-desa, bahkan ke pasar gitu yang harus jalan kaki. Itu saya suka gitu, ramah sekali Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang ya berpikir begini, saya nggak kenal, saya nggak tahu kamu, saya bebas menikmati jalan ini berjalan gitu ya, kan ini jalan umum gitu ya, jadi nggak peduli lah gitu ya. Tetapi dari sebelum kita menyapa saja, sebelum kita tersenyum saja, mereka sudah duluan gitu ya. Saya nggak tahu mereka siapa karena baru bertemu, tetapi sangat berkesan buat kami guru-guru, buat anak-anak ya. Teguran sapaan itu sungguh membuat kami merasa dianggap, diterima gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun istilahnya terkadang kita berpikir nggak perlu lah gitu, hanya selewat saja gitu ya. Nah itu lalu semua acara berjalan dengan baik dan lancar, ibadah demi ibadah gitu ya. Cuman ada satu hal peristiwa yang sangat berkesan buat saya ya, dimana pada hari yang kedua, hari Kamis itu hujan begitu besar Bapak Ibu ya, cukup lama dan begitu besar.
Sehingga itu menjadikan sebuah situasi menghambat di mana kami akan keliling berkunjung ke setiap keluarga gitu ya. Nah, setelah hujan besar tiba-tiba aliran. Kenapa aliran? Kan saya ngobrol gitu ya. Saya ngobrol dengan bapak-bapak gitu, dengan ibu-ibu, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ada pohon tumbang di tengah jalan menimpa si itu kabel listrik Bapak Ibu ya. Dan memang sudah ditangani oleh PLN, tetapi kan tidak semudah itu langsung nyala gitu ya, karena settingan kabel dan segala macam lah. Lama sekali Bapak Ibu ya aliran, dari sebelum kami ibadah sampai selesai ibadah, sampai saya kunjungan malam-malam dibonceng gitu sama murid, jaraknya jauh, gelap-gelapan di rumah gitu ya, di jalan, tapi akhirnya terlewati. Cuman ada satu juga itu hambatannya bagi orang yang gak suka panas ya Bapak Ibu, memang Kuningan teh panas. Panasnya ngelekeb kalau kata bahasa Sunda ya, menempel sekali di seluruh tubuh sehingga kita itu kecenderungannya keringatan panas. Kalau saya sih senang-senang aja panas, karena saya memang kalau dingin kecenderungannya mules dan sakit kepala. Jadi ketika padam lampu, ketika panas, kami tetap beribadah. Kami tetap beribadah, kipas-kipas pakai kardus gitu ya. Pokoknya lucu aja, seru. Itu menurut saya bukan tantangan ya, bukan hambatan, tetapi warna-warni acara itu benar-benar mengesankan ya. Jadi Bapak Ibu, banyak hal yang memang membuat kami senang, betah ya. Walaupun ada aja sesuatu yang ya membuat kita kesel gitu ya, kecewa kok seperti ini, tetapi itu hanya sebagian kecil. Yang penting bagi kami murid senang, orang tua senang gitu ya. Dan kalau ada beberapa murid yang ingin diperlama lagi, berarti kan itu artinya mereka betah menikmati gitu ya. Benar-benar bersyukurlah buat saya kepada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, betul apa yang dikatakan oleh suami saya itu, ada beberapa daerah yang harus nanjak, mudun, lewat ini, lewat itu gitu ya. Betul, medannya seperti itu. Dan itu juga membuat kita kagum. Kita kagum kok masih ada orang yang mau seperti itu gitu ya. Ya maaf kata ya, bukan saya pamer. Ketika saya datang ke sana dan orang tahu, oh ini istrinya Pak Nelson, oh ini, langsung cerita gitu ya tentang suami saya. Terus keluarga juga cerita ke anak-anak, sampai anak-anak, ibu siapa sih Pak Nelson itu? Yang diceritakan Pak Nelson aja. Itu teh suami ibu. Oh iya, itu si bapak itu ceritanya Pak Nelson aja. Mungkin maksudnya menjadikan diceritakan itu sebagai pemotivasi anak-anak gitu ya, bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus punya dorongan, keterbebanan dalam memberitakan firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi si ibu ini, bapak ini ya, jadi akhirnya suami saya terkenal sendiri bukan karena saya cerita, biarkan aja waktu berbicara gitu ya. Tapi maksud saya begini, ternyata masih banyak orang-orang daerah-daerah yang terpencil mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ada yang memberitakan, saudara-saudara ya. Karena ada yang memberitakan, karena ada dukungan doa gitu ya. Karena ada keseriusan mereka mengikuti Yesus Kristus. Dan saya berharap sih daerah Cibunut ini dan segala macam daerahnya, karena banyak daerahnya namanya beda-beda, benar-benar bisa mengalami pertumbuhan iman, benar-benar bisa mengalami penambahan jemaat ya Bapak Ibu. Karena kalau dilihat fasilitas gereja sangat kontradiksi dengan kita ya. Jadi gereja di sana besar, luas, tetapi jemaat sedikit dan berpindah-pindah begitu ya. Di sini kita susah sekali gedung, susah sekali mendirikan, tapi kesetiaan kita teruji ya. Amin Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun keadaan kita masih bersyukur, rasa kesetiaan kita ini teruji ya. Sampai di sini pun, sampai sekarang pun kita masih setia. Nah, itu saja Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, bahwa betapa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha dahsyat ya. Tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita kagum atas segala ciptaannya. Kiri kanan depan belakang kita melihat tangan Tuhan itu menciptakan alam semesta itu begitu hebat dan luar biasa. Amin, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya Bu Ros. Ya, semoga mudah-mudahan nanti juga kita yang ada di sini
boleh bersama-sama ke Kuningan. Ya Bu Ros? Juga sama Pak Nelson ya Pak Nelson. Karena sepanjang Ibu Ros menceritakan tentang Kuningan, saya jadi ingat kembali tentang pelayanan yang dulu tetap juga di daerah Sunda tahun 90-an bersama-sama dengan Pak Saud. Ada di Cibanteng, dari Cicahem itu ke atas ada 3 gunung yang ada di sana yang sudah kami lewati bersama, itu Cibanteng, Taretep, Pamengkolan. Mungkin Ibu Ros sudah pernah ke sana atau gimana? Mungkin udah ya. Nah, saya jadi teringat masa-masa itu ketika kita melayani di sana dengan satu keluarga yang begitu setia kepada Tuhan, dan sampai akhir hidupnya dia pun setia untuk di gereja itu dan melayani Tuhan. Bahkan anak-anaknya juga boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak tahu kalau sekarang ini, karena kita juga sudah lama ya tidak pergi ke Cibanteng, tapi ada kerinduan juga untuk menjenguk mereka kembali di sana. Jadi saya jadi teringat lagi dengan kesaksian Ibu Ros. Saat itu kan kita dengan Pak Saud, anak-anak masih kecil, Samuel masih 1 tahun, saya belum ada 1 tahun kayaknya, masih 7 bulan atau berapa itu. Saya sedang hamil dengan Natalia, karena dia dengan Natalia kan jaraknya dekat, masih di Tiranus. Kami pergi bersama-sama ke sana melayani sambil membawa kedua anak-anak. Dan saya percaya bagaimana sukacita yang kita rasakan. Sekalipun mungkin kita capek pergi ke sana, tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, kita harus naik motor bebek yang 70-an itu dengan motornya Pak Saud, kami 4 orang. Tapi ada sukacita tersendiri di dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya yang dirasakan Pak Nelson dan juga Ibu Ros pasti seperti itu juga. Sekalipun kita capek tapi tetap ada sukacita, ada rasa bahagia di dalam hati kita di dalam melayani Dia. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu, kami persilakan. Ya, baik, kalau sudah tidak ada, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan.
Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita katakan sekali lagi, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan Benar ya Tuhan, benar. saat kau minta, Kau adalah Allah kami yang maha tahu, saat yang percaya, mengetahui setiap pergumulan kami, setiap beban kami. Engkau tahu ya Bapa. saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari katakan sekali lagi, saat kau perlu Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan kami persilahkan untuk hamba Saat yang berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami, tanpa mengenal batas waktu, tanpa dipengaruhi oleh suasana dan situasi. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, selalu baik, dan bahkan mengerjakan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur, dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kembali kami berserah diri agar kami dimampukan untuk mencerna, memahami, menyimpan, mengingat, dan menjadi kekuatan bagi kami dalam pergumulan-pergumulan kami ke depan. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu selama saya dioperasi dan sekarang masih proses penyembuhan. Kata dokter 1,5 bulan. Saya juga heran kok bisa lama. Dan menanti lagi operasi kedua pada bulan Januari nanti.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bergumul berat pasca operasi, bukan pada hari sebelumnya, karena saya juga tidak tahu akan dioperasi gitu ya. Itu kan mendadak. Jadi ceritanya waktu itu saya, karena anak kami yang kecil itu disuruh pulang dari sekolah karena ada gondong apa itu? Gondong apa itu? Bengkak di sini. Disuruh pulang, lalu disuruh dibawa ke dokter. Saya bawa ke dokter, saya pikir sekalianlah saya periksa juga. Ini ada apa, kenapa suka ada cairan ya di bagian belakang. Lalu dokter intinya mengatakan, Bapak ini udah stadium 4, wasirnya harus dioperasi, nggak bisa lagi pakai obat. Jadi dikasih rujukan, saya masuklah ke rumah sakit. Saya karena dulu pernah diatpen ya, saya minta aja diatpen aja. Nah, saya singkat cerita, hari Kamis saya ke sana, sebetulnya mau ngomong ini kapan kalau memang harus dioperasi. Dokternya bilang hari ini aja. Oh ya, udah gitu ya, hari itu aja saya sendirian. Pikir saya nggak apa-apa lah, habis operasi sendiri juga nggak masalah. Lalu operasinya jam 1 ya katanya. Ya, saya bilang itu masih pagi. Boleh saya jalan-jalan dulu? Boleh, silakan. Saya makan, saya minum. Saya kan nggak tahu. Terus saya udah diinfus, udah didorong itu ya, mau jam 1, udah diinfus, sudah di roda. Saya minum, dilihat sama perawat. Loh, kok Bapak minum? Loh, ya nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus tadi saya makan gimana? Saya bilang, waduh, Pak, dipanggil dokter. Oh, nggak bisa Pak, operasinya besok jam 6. Bapak udah makan, katanya. Saya kan nggak ngerti. Akhirnya ya udahlah, nginep, baru dioperasi. Operasi tidak merasa apa-apa, biasa saja lah. Nah, tapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah pasca operasi adalah mengatasi kejenuhan. Itu yang saya nggak kuat, bukan sakitnya, mengatasi kejenuhan. Ini menjadi pergumulan yang paling berat bagi saya. Nah, dulu Bapak Ibu tentu ingat saya selalu bergumul soal keuangan kami, ya biaya pendidikan anak-anak. Tapi sekarang sudah longgar, artinya bahwa kami tidak perlu lagi terlalu bergumul dalam rangka itu, semua terpenuhi begitu ya, tidak seperti dulu yang sangat berat rasanya. Tapi walaupun dulu waktu masa-masa berat itu saya sudah sanggup mengatasi kecemasan, kekhawatiran, tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir. Pokoknya Tuhan pasti aturlah. Seberapa besar pun itu, kapan pun dibutuhkan pasti Tuhan atur. Saya sudah mengatasi itu semua karena kekuatan Tuhan. Karena saya percaya kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan Dia pasti akan tolong, dan betul Dia tolong. Tapi muncul lagi pergumulan baru. Nah, itu operasi dan pasca operasi. Ternyata pergumulannya nggak selesai. Saya kira dulu, udahlah saya sudah tenanglah, longgar nih. Tuhan kasih lagi yang lain, gitu ya. Ternyata ada lagi. Nggak selesai. Setelah saya operasi, sudah tenang, saya sudah masuk kerja. Ya, masuk kerja waktu itu seminggu saya istirahat. Saya masuk kerja, udah Pak Ale ya, Pak Saud, bisa khotbah nggak minggu depan Pak Nelson? Ya boleh. Hari Kamisnya, kok bengkak ini kaki saya, udah susah jalan. Ini tempat kerja nih. Lalu besoknya saya nggak kerja. Ya nggak kerja lagi. Karena apa? Sudah bengkak sebelah kiri. Nah kiri makanya saya hari Minggu tidak ke gereja. Lalu hari Senin minggunya kirinya sembuh, pindah ke kanan. Pindah ke kanan hari Minggu pulang gereja, saya ajak istri, ayo kita ke rumah sakit. Rumah sakit nggak bisa ketemu dokter karena tidak ada janji. Ya dokternya sibuk. Senin saya diantar Arya ke rumah sakit jam 8-an. Saya nunggu sampai jam 8:30 malam. Kalau jalan-jalan sakit, kalau dibesokin lagi, besok kalau nggak ketemu lagi gimana ya, saya tunggu lah. Akhirnya dikasih banyak sekali obat. Jadi sampai hari ini obat 10 hari. Aduh, saya pikir makan obat 10 hari gimana rasanya gitu ya. Jadi ya nggak beres-beres, ini juga kaki saya masih sakit. Ya masih sakit ini. Tidak beres-beres dan saya rasanya kok jenuh gitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi di dalam kejenuhan itu dan saya melihat kenapa
keadaan pergumulan itu nggak selesai-selesai. Selesai satu, muncul lagi yang baru. Kenapa? Nah, jadi pada waktu itu karena saya membaca Alkitab itu berurutan, sampailah di kitab Rut. Dan Rut inilah yang menguatkan saya, kitab Rut. Jadi ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi tapi terima kasih untuk dukungan doa-doanya, karena itulah yang saya sudah bisa berdiri sekarang di tempat ini. Nah, karena itu mari kita membaca kitab Rut pasal yang ke-1. Ini sebetulnya merangkum, ya, mencakup seluruh kitab Rut, tapi saya akan baca saja ayat 1 sampai dengan 5. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau sudah, saya akan baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke arah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Ofra, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tadi Bapak Ibu saya sudah jelaskan bahwa ayat-ayat ini yang menguatkan saya, maksudnya keseluruhan dari kisah Rut. Walaupun sebetulnya ini saya sudah sering membaca dan secara garis besar saya bisa hafal kisah itu, tetapi saya belum pernah mendapat perenungan seperti yang akan saya sampaikan, walaupun sebagian mungkin sudah, tetapi saya belum pernah mendapatkan perenungan ini. Jadi ini merupakan satu perenungan saya pribadi, ya. Pada umumnya memang firman Tuhan yang saya sampaikan itu adalah perenungan saya pribadi, ya, kadang ditambah dengan bacaan-bacaan dan seterusnya, tetapi ini saya perenungan sendiri di masa-masa di mana saya mencoba mengatasi kejenuhan saya di dalam pergumulan saya untuk bisa memulih di dalam masa-masa pemulihan itu. Dan juga menghadapi nanti operasi di bulan Januari, karena sebetulnya saya sudah tidak mau karena trauma pasca operasi itu. Tetapi ya saya karena ayat ini saya dimotivasi lagi, walaupun adik saya bilang yang perempuan udahlah nggak usah lagi dioperasi katanya. Tapi saya akhirnya semakin berani, ya sudahlah, karena saya membaca bagian-bagian dari kitab ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tadi melihat di ayat 1 yang kedua, bahwa mereka itu meninggalkan daerah tinggal mereka, meninggalkan tanah mereka, keluarga mereka. Jadi satu keluarga ini, suami istri, 2 anak, mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Tadi karena ada kelaparan di tanah Yehuda, maka mereka itu pergi merantau ke Moab. Sebab apa? Sebab ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi ada kesulitan ekonomi karena adanya kekeringan, adanya kelaparan, sehingga mereka ini mengadu nasib ke negeri lain, negeri asing yang bukan bangsanya, di tempat di mana dia tidak mengenal siapa-siapa. Jadi merantau ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itulah tujuan dari keluarga ini. Jadi masalah pergumulannya sekarang adalah pergumulan ekonomi. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Dia memang punya lahan, punya tanah, tetapi karena kemarau yang panjang, tanah itu tidak bisa lagi ditanami. Dan dia kemudian pergi merantau ke tempat lain, di mana daerah itu mungkin dianggap menjadi daerah yang lebih subur, lebih bisa bekerja untuk mendapatkan nafkah. Itu pergumulan pertamanya. Masalah ekonomi, masalah kelaparan. Ya saya juga pergumulan saya pada waktu itu ya ekonomi juga. Ya masalah keuangan untuk pendidikan anak-anak.
Tetapi saya kan tidak merantau ya, saya merantaunya ke Tuhan saja. Gitu ya. Saya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengadukan semua persoalan yang sedang dihadapi. Nah mereka ini pergi merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Kalau kita melihat di ayat 1, di ayat yang ketiga dikatakan di perantauan itu kepala keluarga yang dalam tanda kutip mestinya menjadi tulang punggung, yang memberikan perlindungan, yang menafkahi, meninggal. Kepala keluarga yang tadi mengajak merantau, karena keputusan pasti di suami, yang mengajak merantau, satu keluarga blek semua di bawah, di mana suami itu yang akan menjadi tulang punggung keluarga, menjadi jaminan kesejahteraan, jaminan keamanan, tetapi dipanggil Tuhan. Nah, tentu kan ini tidak enak nih. Bagaimana perasaan istrinya, bagaimana perasaan anak-anaknya? Di tanah perantauan di mana dia tidak punya kerabat atau keluarga besar. Ya mungkin ada juga orang-orang perantau lain, tetapi tidak sebanyak kalau dia tinggal di kampung halamannya. Dia tidak, keluarganya, anggota keluarga besarnya tidak sebanyak jumlah kalau dia berada di kampung halamannya. Ini di perantauan. Ibaratnya saya pergi ke Bandung ini, kalau saya tidak menikah di sini ya saya tidak punya siapa-siapa. Karena saya menikah di sinilah baru saya punya siapa-siapa. Kalau enggak saya sendirian. Nah jadi mereka ini pergi ke perantauan tidak punya siapa-siapa untuk mengadu nasib, untuk memperjuangkan kelanjutan hidup. Tetapi justru yang terjadi adalah suaminya meninggal. Tulang punggung keluarga itu meninggal. Orang yang tadi diandalkan, diharapkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mencukupkan kebutuhan itu meninggal. Ini pergumulan yang kedua. Udah susah, berharap supaya bisa memperbaiki nasib di negeri orang, justru kesusahan bertambah karena suami meninggal. Apakah sudah berhenti di situ? Tidak. Karena kalau kita baca di ayat yang kelima dikatakan bahwa anaknya juga kemudian meninggal. Anak dua-duanya meninggal. Meninggal suami masih berduka, masih sedih. Tapi masih ada harapan, masih ada anak saya dua, tempat berbagi. Kami bisa curhat, saya bisa mengadukan pergumulan-pergumulan saya kepadanya, atau anak juga bisa cerita kepada ibunya. Tetapi sekarang anak yang satu meninggal, sisalah dua. Suami, istri, ibu sama anak. Meninggal lagi. Tadi mengadu nasib supaya dapat hidup sejahtera, tetapi sekarang kehilangan suami dan juga kehilangan satu anak. Ditunggu waktu demi waktu supaya keadaan bisa menjadi lebih baik. Tetapi masalahnya bukan seperti lebih baik. Justru semakin susah karena anak yang kedua pun meninggal. Maka jadilah ibu ini sendirian, plus memang untungnya anak-anaknya sudah menikah. Jadi secara tradisi bagi mereka itu anak itu sangat penting ya, sampai sekarang pun kita merasa itu begitu, anak itu begitu penting. Mungkin agak berbeda dengan orang-orang barat, kalau sudah dewasa anaknya kadang tidak terlalu peduli lagi dengan orang tuanya, orang tua dititipkan di panti jompo dan seterusnya. Ya semoga nanti anak-anak kita nggak begitu kan ya. Ya, seperti Ibu Olsia pernah cerita, nanti janganlah kalian tinggalkan mama ya katanya. Ya itu benar juga. Benar juga. Seperti yang dikatakan itu sering kan orang bilang, seorang ibu katanya bisa mengurus 5 anak, tapi 5 anak tidak sanggup mengurus seorang ibu. Kan itu yang kenyataannya begitu, anaknya banyak, kaya semua tapi nggak bisa ngurus anak. Tapi anak ibunya dulu miskin, 5 anaknya semua diurus sampai sekolahnya benar gitu ya. Nah, tapi anak kemudian nggak begitu. Hati-hati nih anak-anak ini. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang anak yang diharapkan bisa menjadi tempat bersandar di masa tua karena suaminya juga sudah tidak ada. Anak-anaknya juga meninggal. Jadi bagaimana sih perasaan ibu ini? Dan itu dikatakan selama mereka 10 tahun di tempat itu, peristiwa-peristiwa ini terjadi. Ya, peristiwa itu semua terjadi. Maka dia bilang, dengan tangan penuh aku dulu pergi, tetapi sekarang aku kembali dengan tangan hampa.
Nggak ada lagi siapa-siapa. Sudah tinggal sendiri. Ada menantunya di sana. Tapi itu bukan anaknya. Dan yang beratnya lagi bahwa dia juga tidak punya cucu di situ. Dari anaknya yang sudah menikah itu tidak ada cucu yang ditinggalkan. Kalau ada masih ada juga yang bisa menghiburkan dan seterusnya. Jadi ini keadaan ibu Naomi itu sangat berat. Naomi ya. Ya, sangat berat keadaan ini. Kalau kita membaca sepintas sepertinya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita pikirkan kemudian, tadinya dia pergi demi memperbaiki ekonomi karena ada kekeringan. Dia pergi ke dalam perantauan di sana di negeri asing itu, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Itu bukan mudah. Itu pasti berat. Pergumulan satu dia sudah lewati, suaminya meninggal. Tapi beruntun lagi kemudian pergumulan berikut. Anaknya meninggal. Anak satu meninggal dia sudah lewati. Meninggal lagi anak kedua yang terakhir. Menjadi tumpuan hidupnya. Itu yang diharapkan di masa tuanya. Tetapi itu pun meninggal. Nah kalau kita sampai kepada titik itu, apa yang kita katakan? Mungkin seperti Naomi ketika dia pulang kembali ke kampung halamannya. Bukankah itu Naomi? Kata orang-orang. Dia bilang, jangan sebut lagi aku Naomi, tapi sebutlah aku Mara. Pahit. Dan itulah yang dialami. Dia kepahitan. Sungguh-sungguh merasa pahit. Apa yang diharapkan semua terjadi bertolak belakang. Dan sampai kepada titik itu adalah titik di mana seperti semua sudah tidak lagi ada harapan. Semua sudah selesai. Sudah sampai kepada titik keputusasaan, titik di mana semua jalan sudah menjadi buntu. Inilah sedang dialami oleh ibu itu. Jadi, tadi kita sudah melihat, ingin keadaan menjadi lebih baik, tetapi justru pergumulannya semakin berat. Bukan lagi masalah ekonomi di situ. Lebih dari sekedar ekonomi, tapi ini masalah keluarga, masalah masa depan, masalah perlindungan kalau dia sebagai seorang perempuan. Pada zaman itu sebagai seorang perempuan mesti ada seorang laki-laki yang melindungi dia, tetapi itu pun sudah nggak ada. Nah Bapak Ibu, apa pergumulan Bapak Ibu? Kok nggak selesai-selesai? Kan gitu ya. Yang satu belum, yang satu ini udah lewat nih, tapi kok udah ada lagi muncul yang baru. Ini sudah saya lewati, saya sudah kuat di sini. Tapi kok ada lagi yang lain? Kan ini perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sekuat-kuatnya orang berdoa kepada Tuhan, sehebat-hebatnya imannya tidak pernah bisa lepas dari pergumulan. Tetapi pergumulan itu akan terus datang, terus datang, terus datang. Dan sampai di satu titik kita akan mengatakan hidup ini pahit. Kan hanya orang yang percaya kepada Tuhan yang mengatakan hidup itu indah, bukan? Hanya kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang bisa mengatakan hidup itu indah. Seperti Pak Saud, senyum saja terus katanya, ketawa saja terus. Hidup itu indah. Apa dia nggak punya pergumulan? Punya. Wajahnya kan bercahaya terus. Ada pergumulan, tetapi masih bisa mengatakan hidup itu indah. Bapak Ibu, banyak orang sejahtera tapi palsu. Nah, maksudnya itu apa? Nah, itulah yang terjadi sekarang di Korea, bukan? Itu yang terjadi di Jepang. Kelihatan mereka semua wah. Tetapi mereka itu hidup di dalam tekanan yang begitu kuat. Karena harus berjuang mengejar ini, mengejar itu dan seterusnya. Makanya banyak orang bilang, saya heran dengan orang Indonesia, orangnya santuy katanya. Santai aja. Santai aja. Lalu ada yang menyimpulkan, kenapa orang Indonesia bisa seperti itu? Karena mereka itu kuat di agama. Katanya. Jadi percaya bahwa nanti Tuhan akan atur semua. Jadi santai aja. Nah Bapak Ibu, hidup beriman itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah kalau kita perhatikan berikut. Apa yang dikatakan oleh Naomi? Ya, ayat 20 sampai 21. Dikatakan demikian, mulai saya ayat yang ke-13D. Saya akan baca dulu pasal yang ke-1. 13. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu,
sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi ini ketika dia sudah meninggal anak-anaknya, dan dia tahu bahwa di tanah Yehuda, di Israel itu sudah mulai terjadi subur tanahnya karena Tuhan sudah peduli lagi kepada mereka. Karena kekeringan itu disebabkan pada zaman hakim-hakim sering sekali mereka berbuat dosa lalu terjadi kekeringan. Nah sekarang keadaan itu sudah menjadi pulih. Jadi dia mau pulang dan dia bilang kepada menantunya itu, kalian pulang aja anakku, kembalilah kepada orang tua kalian. Karena kalian harus menikah, kalian harus punya suami. Dan mereka berkeras katanya kami tidak mau. Dan dia mengatakan apa? Bukankah yang kualami itu lebih pahit? Kamu hanya kehilangan suami, tetapi aku kehilangan suami dan juga kedua anakku. Keadaanku begitu pahit. Itulah yang kemudian muncul dari mulutnya. Ya, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dia mengatakan lebih pahit. Memang dia tahu menantunya itu kehilangan suami dan itu pahit. Tetapi dia katakan, hidupku lebih pahit dari kamu. Kita kan begitu juga. Padahal soal pahit tidak pahitnya itu belum tentu. Itu kan tergantung siapa yang merasakannya. Walaupun dia hanya kehilangan suami, bisa saja kepahitannya itu lebih berat daripada kepahitan mertuanya. Tetapi karena dia sudah melihat dirinya sendiri bahwa dia sedang kepahitan, maka persoalannya itulah yang lebih besar dibandingkan dengan persoalan orang lain. Kan biasanya kalau orang punya masalah kan begitu. Selalu merasa masalahnya jauh lebih besar daripada masalah orang lain. Padahal belum tentu. Dan Naomi sudah mengatakan hidupnya itu jauh lebih pahit. Lalu kalau kita melihat di ayat yang ke-20, saya baca. Tetapi aku berkata kepada mereka, janganlah sebutkan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jangan lagi aku sebut Naomi. Aku ini sudah kepahitan, maka sebut nama aku Mara. Dia mengubah namanya sendiri sesuai dengan penderitaan yang dia alami. Ya, aku ini adalah orang sial, maka sebutlah aku si sial. Nah, kira-kira begitu. Jangan lagi sebut. Nah, kalau namanya bahagia kan banyak nama orang bahagia. Namanya bahagia, tapi karena dia lagi susah, jangan lagi sebut aku bahagia. Sebutlah aku si sial. Nah, kira-kira sudah begitulah ini masalahnya. Jadi dia betul-betul sudah kehilangan harapan, dia identifikasi dirinya sebagai orang yang sedang kepahitan. Jadi tidak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi harapan. Pokoknya pahitlah yang kualami ini. Tidak ada yang mengalami seperti aku. Kamu menantuku memang kehilangan suami, tapi kamu pun tidak mengalami lebih berat, lebih pahit daripada yang sedang ku alami. Jadi betul-betul ini seperti sudah putus asa sama sekali. Dia hanya tahu hidup itu adalah pahit. Dia tidak lagi tahu sedikit pun manisnya. Semua pahit. Padahal mantunya masih peduli kepada dia. Harusnya dia masih bisa melihat bahwa mantuku ini peduli kepadaku. Tapi enggak. Dia justru merasa semua sudah pahit. Ya dalam masa susah kan gitu ya. Sama seperti orang yang sakit. Dikasih makan apapun semua enggak enak. Kan begitu. Itulah kalau udah ada masalah di dalam diri kita. Saya ingat dulu waktu saya sakit sinusitis kalau saya tidak salah. Itu saya marah-marah sama istri. Tolong masakkan ini. Apapun dia masak, asam. Semua asam. Ini jangan dikasih tomat jadi asam. Saya marah lagi. Dia masak lagi yang lain. Sama. Ternyata memang dampak dari sakit itu semua jadi asam gitu ya. Jadi ada masalah di dalam diri saya, semua rasanya sama. Nah inilah orang ini. Semua sudah dia rasa pahit. Padahal ada menantunya yang begitu setia mendampingi dia. Tapi dia bilang, jangan sebut lagi aku Naomi, sebutlah aku Mara. Karena semua pahit, tangan Tuhan sedang menekan aku. Tuh sampai-sampai begitu loh ya. Disebut Tuhan ini sedang berperkara ini, Tuhan melawan saya sekarang ini.
Tuhan sedang berhadapan denganku. Tuhan sedang marah kepadaku. Kan begitu. Tangan Tuhan sedang, apa tadi? Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Lalu apa lagi yang dia katakan? Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Coba, Tuhan saja sudah disalah-salahkan itu kemudian. Tuhan melakukan ini semua kepadaku. Penilaiannya semua sudah jadi salah. Karena dirinya yang kepahitan ini. Coba, kalau Tuhan pun dia sudah nilai negatif, bagaimana lagi dengan dirinya sendiri? Ya negatif juga. Inilah di tengah-tengah kesulitan kita sedang kalut, maka semua menjadi rasanya salah. Semua rasanya sudah pahit, semua susah. Tidak ada lagi enaknya satupun. Tidak ada lagi satu sisi yang positif pun yang kita lihat di tengah-tengah kesulitan. Semua pahit. Seperti yang saya katakan tadi, waktu saya sakit sinusitis dulu, semua rasanya asam. Apapun dimasak asam. Karena ada masalah dengan diri saya. Nah, jadi inilah yang dialami oleh Naomi. Lalu dia mengatakan di ayat yang berikut, ayat yang ke-21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Semua Pak, semua jelek kan sudah? Ini Tuhan bekerja nih, menentang aku sekarang. Enggak tahu apakah dia merasa ada kesalahan yang dia buat. Tidak tahu juga. Tetapi yang jelas bahwa dia selalu sudah berpikiran negatif. Setiap apapun yang terjadi penilaiannya sudah negatif. Tidak ada lagi positifnya sama sekali. Dan itu berlangsung tadi dikatakan 10 tahun dia di sana. Kita nggak tahu berapa tahun dia mengalami itu semua. Tetapi 10 tahun itu bahwa dia banyak mengalami keluhan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rut memiliki kesimpulan yang tadi? Hidupku pahit, Tuhan menentang aku, dan seterusnya. Apakah ini tingkat depresi yang sudah sangat akut? Ya, kan orang yang sedang bermasalah itu kan sering cenderung menyalahkan diri lagi kan ya. Sudah punya masalah, semua ini salahku. Ini karena kelakuanku. Oh, banyak sekali. Dan justru karena berpikiran demikian, maka dia akan semakin terintimidasi, semakin tertekan. Apalagi sudah sampai-sampai mengatakan Tuhan yang sedang bekerja menghancurkan aku, makin tertekan tuh. Nah, jadi kemungkinan ini sudah mengalami tingkat depresi atau ya stres lah, stres berat gitu ya. Dia sampai terus menyalahkan diri sendiri, berkata-kata tentang Tuhan, dengan mengatakan Tuhan melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Ini sudah sangat berat. Nah Bapak Ibu, masih ada harapan nggak sampai di titik ini? Kalau menurut saya sudah sulit. Sudah sulit. Beberapa waktu lalu saya ditelepon teman, di WA bukan ditelepon. Bisa nggak ngomong-ngomong? Ada teman saya bermasalah rumah tangga. Suaminya selingkuh. Selingkuhnya bukan hanya sama perempuan, katanya lagi aduh, cilaka. Oh, bolehlah, saya bilang hubungi saya nanti jam sekian, tapi nggak dihubungi sampai sekarang. Jadi rumah tangga ini sudah ribut katanya, sampai bertengkar dan seterusnya lah. Jadi Bapak Ibu, ini kan udah stres ini, istrinya udah stres. Lucu lagi kan, selingkuhnya ya udah nggak benar, pasti nggak benar. Tapi selingkuhnya bukan hanya dengan perempuan katanya lagi ya. Jadi tambah bingung lagi saya juga deg-degan gimana mau melayani orang seperti ini gitu ya. Saya belum pernah bertemu dengan yang seperti itu, tapi belum dihubungi sampai sekarang. Nah, kelihatannya sudah begitu sulit. Bagaimana bisa nanti ini mendatangkan kebaikan di depan? Nah, coba kita perhatikan. Apakah Tuhan betul-betul seperti yang dituduhkan?
Apakah betul-betul Tuhan tidak peduli sama Naomi sama sekali? Nah, coba kita lihat ayat ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Coba bayangkan. Memang betul dia kehilangan suami, kehilangan kedua anak, tetapi ada seorang menantu yang sangat setia. Sangat setia, disuruh pulang pun dia nggak mau. Kamu kembali lagi aja ke orang tuamu, nikah lagi kamu. Tetapi Rut dia bilang, saya tidak mau. Dia berkeras. Kalau kita lihat di situ, dia berkeras, dia rela meninggalkan semua. Kalau dibaca di ayat yang 14, dia mau tinggalkan semua, bahkan imannya pun dia mau tinggalkan. Dia mau ikut agama kepercayaan yang dianut oleh Naomi. Bangsaku, bangsaku kutinggalkan, mana bangsamu itu menjadi bangsaku, agamamu menjadi agamaku, Tuhanmu menjadi Tuhanku, di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Setia sekali orang ini. Ternyata Tuhan mempersiapkan seseorang yang mendampingi dia di tengah-tengah kesulitannya yang sebetulnya ini tidak terduga sama sekali. Karena menantu ini adalah menantu orang asing. Dia merantau ke tanah asing. Dan di sana mereka tidak punya, anak ini tidak punya keturunan, anaknya tadi. Tetapi menantunya ini betul-betul setia. Setia mendampingi dia di masa-masa sukarnya. Dan bahkan ketika disuruh supaya dia kembali pulang ke orang tuanya, menantunya itu tidak mau. Tidak mau. Menantunya siap menanggung resiko apapun. Walaupun dia harus ikut Naomi ke tanah asing di mana dia tidak punya siapa-siapa di sana kecuali menantu mertuanya. Dan dia siap untuk itu. Dia siap untuk itu. Itulah Rut. Lalu Rut ikut. Kalau kita lihat di ayat yang ke berapa ini? Ya, bunyinya demikian. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Lalu ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan, sampai dia rela Tuhan menghukum dia nih, menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini seperti sudah berjanji pernikahan ini. Ya kan? Hebat ini janjinya. Sampai maut memisahkan kita. Luar biasa itu. Itu mantul loh ya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan seseorang untuk mendampingi, dan orang itu bukan siapa-siapanya. Mantunya, bukan darah dagingnya. Tidak ada hubungan kerabat dengannya. Tetapi orang itu begitu setia. Tadi Rut bilang, jangan lagi sebut aku. Naomi bilang, jangan sebut lagi aku Naomi. Naomi, sebutlah aku Mara. Dia tidak bisa melihat lagi bagaimana menantunya begitu sangat menyayangi dia. Karena di tengah-tengah pergumulan, tadi saya sudah sebut, kita sering tidak lagi melihat ada sisi-sisi positif. Semua sudah menjadi negatif. Nah, perhatikan karakter orang ini. Dia rela berkorban demi mertuanya. Tapi kalau kita lihat juga di ayat yang ke-30, dikatakan begini. Melainkan mengikuti, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun kaya. Nah, jadi kalau kita lihat, perhatikan di sini, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh mertuanya. Mertuanya bilang, anakku, kita masih punya penebus di sini. Kamu dekatilah penebus itu supaya dia bertanggung jawab atas diri kita untuk menyambung nama keluarga kita. Dan kemudian dia bertemu dengan Boas. Inilah peristiwa ini. Dan Boas sendiri mengatakan bahwa engkau tidak mengejar-ngejar orang muda. Dia ini masih muda, Boas itu sudah tua.
Tetapi karena orang mertuanya menganjurkan itu, dia jalani saja, ikuti. Supaya dia bisa menikah lagi sesuai dengan tradisi mereka pada waktu itu. Karena Boas inilah orang yang harus menebus dia, tapi itu lapisan kedua sebetulnya. Karena ada yang penebus yang lebih dekat. Boas sendiri mengatakan, engkau itu tidak mengejar-ngejar orang muda. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi. Kasihmu lebih nyata lagi, engkau rela berkorban ini. Kau tidak mengejar yang muda-muda. Bagus. Karakter Ruth. Ya, ini sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Di tengah-tengah kesulitan itu sendiri. Lalu kalau kita melihat ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Oleh sebab itu anakku, jangan takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Siapa itu? Ruth. Jadi sudah gempar di kota mereka. Ruth itu orangnya baik. Dari mana kita tahu? Kita sudah melihat tadi cerita sebelumnya. Dia itu baik. Ya, perempuan baik-baik, bukan macam-macam. Bahkan tadi Boas mengatakan engkau tidak mencari orang yang muda-muda untuk menikah. Dia baik. Lalu ayat yang ke-15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, maksudnya anak yang keluar kemudian lahir dari Ruth ini, dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Kenapa orang berkesimpulan itu? Karena memang dia baik. Belum tentu kalaupun anak laki-lakinya itu hidup, menikah dengan perempuan lain akan lebih baik. Belum tentu anak laki-lakinya itu akan begitu peduli kepadanya. Belum tentu juga. Tapi Tuhan sudah menyediakan orang yang baik yang mendampingi dia. Nah, jadi saya ingat nih anak-anak muda waktu mempersiapkan ini. Saya kembali lagi anak muda ini. Carilah pasangan yang seperti ini. Betul? Supaya orang tua kalian juga disayangi. Carilah pasangan yang begini. Yang muda-muda ini. Yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh-sungguh peduli, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pertolongan-pertolongan dalam kesulitan kita. Nah, lalu pertanyaan berikut. Ini saya bertanya terus nih, berdialog ketika membaca itu. Kenapa Ruth ikut, Orpa tidak? Kan bisa dua-duanya ikut saja. Tetapi satu Orpa tidak mau. Lalu saya berpikir, ini adalah ujian ketulusan. Ternyata Orpa itu tidak tahan ujian ketulusan. Dia memang mengatakan, aku akan ikut dengan engkau ibu mertuaku. Nah, itu waktu ajakan pertama. Tapi ajakan kedua dia mundur. Yang bertahan itu adalah Ruth. Orpa itu tidak tahan. Dia akhirnya pulang. Berarti memang tidak setia, bukan? Apa yang dia omongkan berbeda dengan di hatinya. Ya ibu mertua, aku akan ikut ke kampungmu. Tetapi di hatinya ternyata kan berbeda. Jadi kalaupun dia ikut, ini akan jadi beban ini kesananya. Sebab apa yang dia ucapkan di mulut, di hatinya itu akan berbeda. Ini akan menjadi bencana juga bagi Naomi. Yang kedua, itu yang saya ujian ketulusan dan kesetiaan. Yang kedua adalah, kalau dia ikut, gimana lagi cari suaminya? Kan yang bertanggung jawab tadi siapa? Naomi, bukan? Yang bertanggung jawab Naomi. Cari yang satu aja sudah susah, bagaimana lagi kalau 2? Karena saya pikirkan awalnya tadinya saya berpikir, kenapa sih orang ini nggak ikut? Mestinya ikut dong. Kan ini mertuanya, dia harus dampingi mertua ini. Tapi saya pikir-pikir juga lebih baik dia tidak ikut. Ya, lebih baik dia tidak ikut dengan pertimbangan itu tadi. Kalau toh dia tidak setia, dia tidak tulus dengan ucapannya, lalu harus lagi nanti dicarikan suaminya, kan repot bagi Naomi. Jadi cukuplah
Tuhan sediakan satu saja, tapi kualitasnya bagus, gitu ya. Daripada dua yang satu bikin masalah terus, malah berantem lagi nanti dua-duanya, kan begitu biasanya. Nah, sampai sejauh itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sebetulnya terus menyatakan kebaikannya di tengah-tengah pergumulan kita. Dia terus menyatakan kuasanya, kebesarannya, yang kita tidak sadari. Dia bekerja di dalam diam. Kita tidak paham karena kita sudah terlalu fokus dengan masalah kita, sehingga kita tidak bisa lagi melihat pertolongan-pertolongan yang Tuhan sedang sediakan, yang ada mendampingi kita waktu demi waktu. Karena fokus kita bukan lagi kepada pertolongan Tuhan, tapi fokus kita selalu semua menumpuk tertuju hanya kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita mengatakan pahit, pahit, pahit. Jadi ini masalahnya adalah kepada fokus. Lalu apakah terjadi di masa depan? Kalau kita melihat kemudian, dikatakan di pasal yang keempat, saya langsung pasal keempat, ayat yang ke-21 dikatakan begini. Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Kenapa ini dicatat? Ternyata Tuhan mempersiapkan hal besar di depan, bahwa melalui orang yang menderita ini, yang namanya adalah Naomi, yang tadinya dia mengatakan aku kepahitan, tetapi Tuhan bekerja bahwa di depan itu akan muncul lahir seorang raja besar, yaitu Raja Daud. Walaupun itu dia tidak lihat, tetapi ada program rancangan kerja Allah yang tidak terpahami untuk melahirkan seorang raja besar di kemudian hari. Tapi itu lewat sebuah kepahitan yang dialami oleh Naomi. Dan juga tentu di situ Rut, karena nama Rut itu akan disebut di dalam silsilah dari Tuhan Yesus Kristus. Lahir Raja Daud melalui keturunan dari Naomi, walaupun bukan dari rahimnya, karena itu kemudian dari menantunya, dan menantu itu menikah dengan kerabatnya, tetapi secara tradisi itu sudah menjadi anaknya. Karena itu maka dikatakan di dalam Alkitab, setelah anak itu lahir, maka dia dibesarkan, diasuh, dibesarkan oleh Naomi, karena itu akan membawa nama keluarga. Lalu apakah berhenti hanya sampai di Raja Daud? Tidak. Karena kalau kita melihat di Matius 1 ayat yang ke-16, maka dikatakan di situ bahwa Daud itu kemudian keturunannya adalah Tuhan Yesus. Bisa kita melihat garisnya ini? Bagaimana Tuhan bekerja bukan hanya kemudian melahirkan seorang raja besar di tanah Israel, tetapi juga dia melalui keturunannya itu melahirkan raja kekal, bukan lagi raja besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus melalui garis keturunan ini. Jadi Bapak Ibu, kadang kita merasa pahit, seperti tidak ada lagi harapan apapun. Tetapi justru di depan Tuhan sudah menyediakan hal yang tidak mungkin bisa kita raih. Tetapi karena Tuhan bekerja, maka hal yang besar itu terjadi. Bahkan lebih besar lagi, kelahiran juru selamat. Apakah Naomi bisa membayangkan itu semua? Tentu tidak. Tetapi realitanya bahwa Tuhan bekerja untuk menciptakan peristiwa-peristiwa yang besar itu di depan. Jadi, Bapak Ibu, kita boleh berharap bahwa kita mengalami tekanan, mengalami kesulitan, mengalami masalah yang seperti sudah tidak ada lagi sama sekali solusi apapun. Tetapi Tuhan masih memberikan solusi di sana. Sama seperti Naomi, dia solusi, kemudian dia punya keturunan. Bahkan keturunan menjadi orang yang hebat, orang yang besar. Dan bahkan yang akan dikenang terus menerus, dan bahkan menjadi pujian di kemudian terus menerus nanti kita memuji Tuhan Yesus Kristus.
sepertinya selesailah. Seperti yang Naomi bilang, jangan lagi sebut aku Naomi, tapi panggillah aku Mara, karena kepahitan. Tetapi dia tidak lihat bahwa kepahitan memang betul dia mengalami itu. Tapi Tuhan terus bekerja, membawa arah perjalanan hidup kepada Raja Daud. Dan kemudian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga nama Rut itu disebut sebagai nama yang tercatat sebagai yang menurunkan kelahiran Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Bisa saja bagi kita pahit, tetapi kemudian itu berubah menjadi manis. Di dalam kepahitan ini bisa saja kita mengeluh, tetapi di situ Tuhan masih terus bekerja, memberikan orang-orang seperti Rut di sisi kita. Walaupun kadang kita tidak bisa lagi melihat karena kepahitan kita, tetapi Tuhan masih mengutus orang-orang yang seperti itu. Seperti kita merasa Tuhan itu melupakan kita. Khususnya di dalam kepanikan kita menghadapi semua pergumulan. Sepertinya Tuhan itu sudah tidak peduli. Tetapi ternyata dia tetap dengan konsisten bekerja. Konsisten bekerja. Ketika kita merasa sudah tidak lagi ada harapan, tetapi justru di balik pemikiran kita seperti itu, karena keputusasaan kita seperti itu, tapi ternyata Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya simpulkan melalui perenungan saya dari kitab Rut ini. Lalu kemudian saya mengambil satu kalimat. Saya langsung tuliskan itu di status saya. Jika kita tidak pernah dalam situasi sulit dan rumit, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana pertolongan Tuhan. Sekali lagi ya. Jika kita tidak pernah dalam situasi sulit dan rumit, maka kita tidak akan pernah tahu bagaimana pertolongan Tuhan. Saya mengalaminya. Jadi dengan ayat-ayat yang saya baca dari keseluruhan kisah Rut ini, membuat rasa jenuh saya itu hilang. Dan memberanikan saya untuk ke depan harus menghadapi meja operasi lagi. Karena saya yakin bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal besar ke depan. Saya belum tahu itu apa. Tetapi lewat peristiwa-peristiwa ini semua Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar di depan. Karena Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja. Pekerjaan-pekerjaannya itu mungkin kita tidak dapat selami. Tetapi pada waktu tertentu kita akan menyadari inilah pekerjaan besar itu. Jadi Bapak Ibu, mari di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, Tuhan tidak meninggalkan kita walaupun kita kepahitan. Tapi dia akan bekerja untuk melakukan perkara-perkara besar melalui peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu di masa depan. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kami bisa belajar dari kisah Rut, Naomi, di mana kepahitan-kepahitan yang dihadapi kemudian mendatangkan perkara-perkara yang besar, melahirkan seorang raja besar, Raja Daud, tapi juga kemudian membawa garis keturunan terhadap Tuhan kami Yesus Kristus ketika dia menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan manusia berdosa di muka bumi ini. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu ini menyadarkan kami bahwa melalui peristiwa kepahitan sekalipun Tuhan terus bekerja dan bahkan memberikan pendamping-pendamping sama seperti Tuhan memberikan Rut mendampingi Naomi. Terima kasih untuk semua. Kami bersyukur, biarlah kiranya kami kuat, terus teguh walaupun ada pergumulan, dan berharap bahwa Tuhan akan memakai pergumulan ini menjadi perkara-perkara besar di kemudian hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita perjamuan kudus.
Saud. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya bangkit, kita semua bangkit berdiri kalau sudah mendapatkan roti dan anggur. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau. Kasih Allahku, Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kita tahu bahwa semua kita tidak luput dari dosa. Ada dosa yang terungkap, terlihat, tapi juga ada dosa yang tersembunyi. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ada dosa yang kita anggap kecil, tapi juga ada dosa yang kita nilai besar. Tetapi di hadapan Tuhan semua dosa mengalami konsekuensi, yaitu upah dosa adalah maut. Tetapi karena kasih-Nya kepada kita, maka Tuhan Yesus Kristus rela mati disalibkan. Dia berkorban bagi kita. Dia tidak mau kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan satu-satunya jalan adalah Dia harus berkorban supaya kita ditebus. Hari ini kita akan mengenang kematian-Nya di kayu salib. Dan di tangan kita ada roti. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita demi pengampunan dosa kita. Karena itu, dengan hati yang tulus, dengan kesadaran penuh bahwa kita membutuhkan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, mari kita memakan roti ini di dalam iman. Mari kita makan. Di kayu salib itu
tubuhnya tercabik-cabik, sembari dia tergantung di sana. Darahnya tercurah, bahkan mulai dari penyiksaannya, dia sudah mengalami penderitaan itu. Dan puncaknya adalah disalib. Di sanalah dia mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, dia mati karena pengampunan kita. Karena itu, cawan yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah bagi dosa-dosa kita. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan kesadaran penuh dan hati yang tulus, kita mengaku bahwa hanya darah Kristuslah yang sanggup menyucikan kita dari semua dosa kita. Dan mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, karena jaminan kehidupan kekal bersama dengan Engkau di surga. Oleh karena iman kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada satupun di antara kami yang layak bisa masuk ke tempat yang suci mulia itu. Tetapi kini kami memiliki kepastian di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa semua dosa kami sudah dituntaskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga ketika kami berhadapan dengan tata pengadilan Allah, maka kami sudah disucikan. Kami tidak lagi dinyatakan sebagai orang yang berdosa, tetapi sebagai orang yang diampuni, sehingga kami layak masuk ke dalam surga itu hanya karena iman kami, bukan karena perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Nama-Mu lah yang kami tinggikan, kami agungkan, dan kepada nama Yesus yang kudus itulah kami berharap akan kehidupan kekal dan pemeliharaan selama di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya Pak Nelson. Kiranya Tuhan berkati Pak Nelson, dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Nelson. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberi kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi Pak Nelson, sehingga dia boleh sehat, pulih secara sempurna Bapak. Terima kasih juga untuk firman yang sudah diberikan pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan boleh kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tetap setia di dalam mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, Engkau pun ada hadir di sana bersama-sama dengan kami. Dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang akan kami berikan pagi hari ini, boleh itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian kita yang nomor 3 sambil mengumpulkan persembahan. Tak
Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Pak Nelson, dan hal itu menarik sekali. Terima kasih Pak Nelson ya. Bagaimana keluarga, ya. Tapi juga kita melihat bagaimana di situ ada pergumulan persoalan yang tidak mudah. Ya. Ya, tapi ada hal yang menarik, ada kesetiaan di balik semua itu. Ya, Ruth yang begitu setia. Ya. Sekalipun ada kekecewaan yang mendalam, tapi rencana Allah tetap nyata. Ada penebus, dan penebus itu sampai pada penebusan Kristus, sehingga kita melihat bahwa pemulihan itu terjadi. Ya, terima kasih Pak Nelson. Ya, dan apa yang disampaikan Pak Nelson itu memang saya lagi kumpul literatur untuk tulis komentar kitab Ruth itu. Ya, terima kasih atas pelayanannya, dan Tuhan menyertai dalam keluarga pelayanan, bahkan kesehatannya cepat pulih Pak ya. Tapi Pak ingat baik-baik ya, setelah pulih Januari masih menanti Pak. Ya kan, dioperasi lagi ya, ya. Ada yang lain Bapak Ibu yang kita juga mengucap syukur ya, karena kita bisa beribadah bersama-sama, dan kita akan ada satu lagi sebelum saya lupa, nanti saya umumkan warta, nanti saya lupa lagi. Rencana untuk Natal bersama itu pada tanggal 18 Desember. 8 Desember di Tiranus ya. Ya, dan harapannya adalah jemaat ya, Gereja Metodis Injili Tiranus di Cianjuang itu jam 2 siang. Jadi kalau jam 2 siang, jadi jangan takutlah, toh itu lebih santai, pulang pun gak akan tersesat karena angkotnya juga masih ada ya. Ya, jam 2 siang. Kemudian harapannya adalah Menara Pengharapan itu terlibat. Nah, tinggal aja Ibu Olsiam, Ibu Neneng, Ibu Pur ya, sama ini istri Pak Milo ya, Mama Chandra ya, ya Bu Mei ya, itu ya, Cici ya, Liva ya, tapi ada anak kecil ya, repot kalau ditinggali lama. Ya, itu diminta jadi aser ya. Ya. Minta sumbang acara ya. Tapi acaranya jangan tortor kayaknya Karang Mulia sudah mulai tortor itu, nggak tahu itu ya. Ya. Minta isi acara ya. Jadi bisa aja kalau Bu Susan nggak mau isi acara, kita latih aja anak Bu Susan baca puisi, kan beres. Lawson sudah langsung lirik ya. Nggak jadi saya ikut ya. Ya, pokoknya minta isi acara ya. Dan saya berpikir kalau memang itu tanggal 8 Desember ya, apa kita perlu sekalian langsung aja ibadah di sana ya. Ya, supaya tidak bolak-balik. Itu berkaitan dengan Natal ya. Temanya sudah ada, tema PGIW ya, PGI lah ya. Dan pembicaranya juga sudah ada ya. Pak Saud tinggal menyerahkan suratnya. Oke, lalu kita kembali ke warta jemaat kita pada pagi hari ini. Next, lanjut. Persembahannya 500 ya, 15.000 ya. Yaitu terima kasih atas persembahan Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati, ada rekening di situ yang bisa ditransfer ya, berkaitan dengan persembahan. Next, lanjut. Ini ulang tahun. Oh, ini Ibu Ros tanggal 14, Ibu Olsia tanggal 15. Ya udah janjian aja, tiup lilinnya tanggal 15 aja. Ya. Bu Ros ya, ya itu dua-duanya ya. Nanti ini khas Sunda dengan Batak ini akan bersatu nih ya. Ya. Lanjut ya. Ya. Pokoknya selamat ulang tahun sebelumnya juga nanti pas di tanggal itu kita akan ucapkan lagi ya. Oke, Bu Ade yang khotbah, Pak Saud, ya Pak Nelson. Saya nggak tahu Pak Nelson itu kuat nggak berdiri karena belum pulih ya. Jadi kalau Pak Nelson nggak kuat berdiri, anak Pak Nelson satulah yang ganti Pak Nelson. Ya, pilih aja Pak Nelson, kira-kira Haga atau Bang Ari ya.
Kalau HK makasih dia nggak mau datang. Ya, tapi biasa di kampus mereka sudah biasa melayani juga. Ya. Oke, ya. Yang melayani bisa dilihat di depan. Next, lanjut. Oh, ini khotbah Bapak di Radio CV 103,5 FM setiap hari Senin jam 7 pagi ya. Bisa didengar ya, dan menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Lanjut. Nah, ini pokok doa ya. Kita bersyukur karena Presiden dan Wakil Presiden pergantiannya sudah berjalan dengan lancar. Namun kita terus doakan ya, bangsa dan negara ini ya, maupun akan pemilihan lagi ya, serentak ya, pilkada. Lalu Kota Bandung, pergumulan kesehatan jemaat ya. Ada yang lain selain yang di depan Bapak Ibu? Ya. Ada? Kalau Leo saya udah ingat Bu. Kalau saya tiap kali lihat mamanya Chandra terus saya ingat Leo itu ya. 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 Ada yang lain Bapak Ibu? Oke. Jika tidak ada, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami percaya, Allah yang terus berkarya di dalam sejarah kehidupan kami, secara pribadi, lepas pribadi pun anugerah-Mu, perlindungan, pemeliharaanmu selalu kami rasakan. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, namun kasih karunia-Mu dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat sedikit pun. Tapi ajarlah kami juga Tuhan untuk betul-betul menghargai apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Hidup kudus, hidup benar, dan hidup memuliakan nama-Mu. Hanya melakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Sehingga firman-Mu benar-benar yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Nelson dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, pemimpin yang saat ini sudah terpilih presiden dan wakil presiden, Engkau Allah yang memberi mereka hikmat untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Engkau, dengan otoritas betul-betul yang Kau berikan kepada mereka, hanya memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. Dan Tuhan, ada juga oknum-oknum dalam bangsa ini yang berusaha terus membuat ricuh, membuat kacau bangsa ini. Tuhan, Engkau campur tangan sehingga aparat kepolisian, aparatur negara, TNI, polisi, dan segala sesuatu yang bergerak dalam keamanan tetap menjaga stabilitas dan keamanan bangsa ini. Sehingga orang-orang yang berusaha atau merongrong dan merusak bangsa ini bisa teratasi dengan baik. Sehingga bangsa ini tetap aman, utuh, dan tetap makmur, adil di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu semata-mata. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, khususnya Tuhan, baik Pak Yopi dan Ibu Yani Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, pemeliharaan dan penjagaan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Segala kondisi fisik mereka Engkau terus pulihkan, sehingga mereka melihat bahwa tangan Tuhan selalu menyertai dan menjagai dan memberkati mereka. Demikian pun Tuhan, yang pasca operasi Tuhan, Pak Nelson Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hamba-Mu bahwa seluruh organ tubuhnya Engkau ciptakan. Engkau juga tahu hamba-Mu mengirim melayani Engkau dalam pemberitaan Injil, baik ke Kuningan atau dimanapun Engkau tempatkan dia, di Sanggar Mekar Asi, di Tiranus dan beberapa tempat. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba-Mu, memberikan juga kesehatan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu kembali beraktivitas melayani Engkau seperti biasa. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh sembuh total melalui pasca operasi tersebut. Tuhan, mungkin badannya masih sakit, kakinya dan tidak nyaman dalam bergerak, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja untuk memulihkan kesehatan Pak Nelson pasca operasi dalam nama Yesus Kristus. Pengobatan para medis maupun obat-obat yang diminum
Tuhan Engkau berkati, karena itu juga dapat menjadi sarana yang Engkau pakai untuk menyembuhkan hamba-Mu. Tapi kami terus membawa Pak Nelson ke dalam tangan dengan iman yang sungguh-sungguh. Engkau akan memulihkan kesehatan dan menyembuhkannya secara total oleh bilur-bilur-Mu, hamba-Mu sembuh dalam nama Yesus Kristus. Demikian pun hamba-Mu Ibu Olsia, Michael yang cuci darah, dan hamba-Mu dan Ibu Olsia yang berkaitan dengan jantung. Bahkan jemaat-Mu yang mungkin mengalami sakit yang kami tidak tahu apa pergumulan dan sakit yang dialami. Tapi kami percaya bahwa seluruh organ tubuh kami pun Engkau yang ciptakan. Maka kami mohon belas kasihan, jamahan dan mujizat kuasa oleh bilur-bilur-Mu, biar kami sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Ya, baik denyut jantung kami, baik Michael yang cuci darah, maupun seluruh organ tubuh kami beroperasi dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, Ibu Olsia dan Ibu Neneng yang nanti akan berulang tahun tanggal 14 dan 15. Tuhan, kami sadar bahwa sejak di dalam kandungan ibu mereka masing-masing, Engkau Allah yang menuntun mereka. Bahkan Engkau Allah yang menyertai mereka hingga saat ini. Bahkan sampai ulang tahun, sampai masa tua mereka. Berkat jasmani, berkat rohani, Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka menurut kekayaan dan kemurahan. Bahkan berkat materi pun Engkau cukupkan menurut kemurahan dan kekayaan Tuhan. Tuhan, juga ada jemaat-Mu di tempat ini yang kami tidak tahu pergumulan mereka satu persatu. Baik Leo yang ada di luar negeri, Engkau lindungi dan jaga anakmu, berkati dia senantiasa. Baik Natalia di Jakarta, Engkau lindungi, berkati dia senantiasa. Baik juga anak-anak kami yang dalam studi, dalam menjalani hidup, Engkau lindungi, sertai dan berkati mereka senantiasa. Tapi kami mohon satu hal, Engkau yang pagari mereka dan tuntun mereka ke seluruh kebenaran. Jangan biarkan mereka menyimpang ke kiri atau ke kanan, sehingga hidup mereka selaras dengan kebenaran firman dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup mereka menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu Tuhan semata-mata. Inilah doa kami Tuhan, dengan iman yang kokoh bahwa Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami, menjawab doa-doa kami tepat dan indah pada waktunya seturut kehendak-Mu semata-mata. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Langsung pengakuan iman bersulia. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan iman kita. Ya, kita tahu bahwa ini bentuk ikrar kita kepada Tuhan melalui iman di dalam firman-Nya dari Kejadian sampai Wahyu yang tertuang di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan penebusan dari Yesus Kristus menjadi nyata di dalam kehidupanmu, di dalam studimu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, dalam segala aktivitas hidupmu. Bahkan tuntunan daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu, dalam keluargamu,
mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Benar ya Bapak, benar Tuhan, biarlah segala puji dan syukur kami hanya kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk ibadah pagi hari ini, di mana dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Biarlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar juga kami akan undur dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar Engkau sertai kami, memberi kekuatan, kesehatan bagi kami semua, dan mempertemukan kami kembali minggu depan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu Pak Yopi dan Ibu, Tuhan berkati Pak. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.